Pemirsa, peta politik Pilkada 2024 disinyalir akan berubah pasca mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum DPP Partai Golkar. Meski begitu, menurut pengamat politik, perubahan tersebut tidak terlalu signifikan karena Golkar dan koalisi partai yang lain sudah mulai solid. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan bahwa peta politik pemilihan kepala daerah tahun 2024 bisa berubah setelah Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Menurutnya, pilkada dengan daerah padat penduduknya akan terdampak, khususnya pilkada yang ada di tingkat provinsi. Indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan pilgub, memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Lain halnya dengan analis politik Adi Prayitno. Menurutnya, mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar tidak akan ada perubahan signifikan. Karena Golkar sudah solid dengan partai koalisinya, dalam hal ini Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Golkar dan KIM sudah menjadi satu kesatuan yang sudah membangun suatu kesepakatan atau konsensus. Misalnya untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Tidak akan ada perubahan yang secara signifikan. Di Jawa Barat dan di Jakarta saya kira Golkar, bagian dari KIM, sudah cukup solid ya dan sudah menjadi bagian dari satu kesatuan. Satu sisi misalnya Golkar itu sudah mendeklarasikan dukungan politiknya kepada Deddy Mulyadi untuk maju di Jawa Barat. Sementara pada saat yang bersamaan kader Golkar, Ridwan Kamil diusung untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dalam konteks ini rasa-rasanya tidak akan ada perubahan apapun yang akan terjadi signifikan gitu ya. Karena ini sudah merupakan konsensus dan kesepakatan politik yang per hari ini bisa dijadikan sebagai rujukan betapa Golkar dengan partai KIM yang lain, khususnya dengan Gerindra, sudah berbagi peran politik soal kader yang kemudian akan diusung di wilayah masing-masing. Erlangga Hartarto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Surat pengunduran diri tersebut ditandatanganinya pada Sabtu lalu. Erlangga menyebut keputusan tersebut diambil demi memastikan stabilitas transisi pemerintahan baru. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Erlangga Hartarto secara mengejutkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Lalu siapakah yang layak untuk menggantikan Erlangga? Dan benarkah tokoh eksternal di luar Partai Golkar bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar? Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto secara mendadak mengumumkan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian ini menyebut keputusannya untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar demi menjaga keutuhan partai dan stabilisasi transisi pemerintahan. Dengan mundurnya Erlangga Hartarto, membuat Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar harus mencari penggantinya. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, ada sejumlah syarat untuk seseorang bisa dicalonkan menjadi Ketua Umum partai. Salah satunya adalah harus merupakan kader Partai Golkar. Dengan mengundurkan dirinya Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum ya, ini memang harus segera direspons dan kemudian ditindaklanjuti secara cepat ya oleh kami di DPP Partai Golkar. Makanya pada malam hari ini insya Allah kita akan menggelar rapat pleno, di mana sebetulnya ada dua agenda inti ya dalam rapat pleno. Menjadi ketua umum itu ada syaratnya ya, dan yang pasti dari kader Partai Golkar itu syarat utamanya. Gitu. Nah, jadi nanti itu kan akan kita bicarakan pada saat jadi ada dua nih
yang dimaksud dengan untuk pengganti itu, kalau pertama untuk pelaksana tugas ketua umum tentu itu harus diambil dari pengurus yang ada sekarang, pengurus DPP di bawah kepemimpinan Pak Erlangga atau kemarin ya. Kalau di dalam peraturan organisasi kita ADRT dan turunannya ya, jadi siapa saja yang tercatat sebagai pengurus atau pengurus ya dalam DPP Partai Golkar itu punya hak untuk menjadi ketua pelaksana tugas ketua umum di Partai Golkar. Menurut analis politik Burhanuddin Muhtadi, menjadi ketua umum Partai Golkar bisa dari kader internal partai, bisa juga bukan dari kader Partai Golkar. Hal tersebut tergantung dari aturan dari partai berlambang pohon beringin tersebut. Secara umum ada aspirasi yang berkaitan dengan dua pikiran ya. Yang pertama dari internal, dan itu dimungkinkan dengan aturan main di ADART Partai Golkar. Karena kalau misalnya kita melihat ADRT Partai Golkar, nanti Bang Doli bisa mengeksplor, itu ada keharusan buat calon ketua umum untuk menjadi pengurus di DPP 5 tahun terakhir. Dan itu otomatis memberi kesempatan buat orang seperti Bang Doli atau orang seperti pengurus yang lain untuk mendapatkan kesempatan mengelola partai. Ini asumsinya sebagai ketua umum ya. Nah, yang kedua, itu berkaitan dengan aspirasi dari sebagian pihak, misalnya orang seperti Ridwan Hisyam, yang memberi kesempatan buat orang luar, yaitu mereka yang dianggap punya semacam irisan dengan Partai Golkar dari jalur ABG. Dan saya kira nanti malam akan terjadi diskusi yang menarik di pleno, karena masing-masing punya argumentasi yang menurut saya make sense, ya. Tinggal siapa yang akhirnya didukung itu sangat ditentukan oleh internal Partai Golkar. DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk menunjuk pelaksana tugas ketua umum partai. Dalam rapat tersebut akan diputuskan nama yang akan ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar. Ada 11 wakil ketua umum di Partai Golkar yang berpeluang ditetapkan menjadi pelaksana tugas ketua umum sebelum musyawarah nasional luar biasa digelar. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Partai Golkar akan menggelar rapat pleno malam ini usai Erlangga Hartarto menyatakan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Rapat pleno digelar untuk menetapkan PLT Ketua Umum pengganti Erlangga, menentukan jadwal Rapimnas, hingga penentuan jadwal Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup. Rapat pleno penetapan PLT Ketua Umum akan dimulai jam 7 malam dan akan dilakukan secara musyawarah mufakat. Sebelum menetapkan PLT Ketua Umum, rapat akan membacakan surat pengunduran diri dari Erlangga Hartarto. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru menjelang rapat pleno Partai Golkar, kita sudah terhubung dengan rekan kami, reporter TV One Prita Zega. Zega, silakan. Ya, selamat sore Widi dan juga pemirsa TV One. Saat ini kami sudah berada di kantor DPP Partai Golkar, dan untuk situasi terkini di kantor DPP Partai Golkar sendiri ini sudah sangat ramai oleh para awak media yang tengah menunggu bagaimana persiapan nantinya untuk persiapan nantinya rapat pleno Partai Golkar. Namun tadi sejak pagi kami memantau di sini sudah ada beberapa kader Partai Golkar yang sudah tiba di sini, seperti tadi Sekjen dari Partai Golkar ini Lodewijk F. Paulus, kemudian juga tadi sekitar jam 1 ini sudah tiba Ketua DPP Partai Golkar yakni Dev Laksono, dan tadi memang dijelaskan oleh Dev Laksono sendiri selaku Ketua DPP Partai Golkar bahwa seperti rencana yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa nantinya rapat pleno ini akan digelar sekitar pukul 7 malam dan akan dihadiri oleh seluruh kader-kader dari Partai Golkar. Tadi memang kami sempat bertanya siapa sebenarnya sosok yang akan menggantikan Ketua
mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ataupun siapa nantinya yang PLT yang akan diturunkan malam ini. Adapun tadi Dev Laksono mengatakan bahwa apakah itu inisial A atau yang lainnya, dia juga masih belum bisa membeberkan, yang mana nantinya akan kita tunggu pada rapat pleno yang akan digelar pada pukul 7 malam. Kalau memang kita lihat ini, Windy, sudah banyak sekali beredar di publik atau di media sosial, ada beberapa nama yang digadang-gadang menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar seperti inisial A yang disebutkan tadi, Agus Gumiwang, dan kemudian ada beberapa nama yang lain. Kalau kita lihat ada 12 wakil ketua umum Partai Golkar. Nah, di dalam 12 daftar itu ada salah satu nama yang saat ini terlihat menguat untuk dijadikan sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar yang juga sudah sangat ramai diperbincangkan di media sosial, bahwa sosok tersebut nantinya yang akan menggantikan. Namun sekali lagi ini masih belum ditentukan, dan tadi juga beberapa kader partai mengatakan bahwa akan kita tunggu saja nanti malam siapa yang akan menggantikan sosok dari Airlangga Hartarto yang akan menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Dan tadi juga dijelaskan oleh Dev sendiri bahwa nantinya Munaslup juga nantinya akan digelar lebih maju karena nantinya akan dipertimbangkan soal pilkada. Dan tadinya juga Dev mengatakan bahwa nantinya PLT dari Ketua Umum Partai Golkar ini juga akan mengambil peran dalam pilkada dan nantinya juga akan mengambil peran dalam mengusung siapa saja kan nantinya akan maju dalam pilkada serentak. Demikian kembali ke Anda, Windy. Berita Zeka, terima kasih atas laporan Anda langsung dari kantor DPP Partai Golkar. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Joko Widodo mengumpulkan sebanyak 517 kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Dalam sambutannya, Jokowi menceritakan jika Istana Lama di Jakarta dan Bogor merupakan bekas Belanda yang bau-bau kolonialnya selalu dirasakan Jokowi setiap hari. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para kepala daerah di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Di depan ratusan kepala daerah yang hadir, Presiden mengatakan pembangunan IKN menunjukkan Indonesia mampu membangun ibu kota sesuai keinginan sendiri. Jokowi kemudian menyinggung soal istana kepresidenan baik yang ada di Jakarta maupun di Bogor yang merupakan bekas peninggalan Belanda. Menurut Jokowi, Istana Negara dan Istana Merdeka merupakan bekas tempat tinggal Gubernur Jenderal Belanda yang sudah 79 tahun ditempati oleh para presiden Indonesia. Para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Jokowi kemudian menyebut jika ia merasakan bau-bau kolonial setiap hari yang selalu membayanginya. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Presiden juga mengatakan pembangunan IKN membutuhkan waktu yang lama, sekitar 10 hingga 15 tahun. Presiden pun merinci pembangunan IKN saat ini baru mencapai sekitar 20% dari yang direncanakan. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Haidar Faisal, Putri Dwi Laksana, TV One mengabarkan. Dan apa saja yang dibahas Presiden Joko Widodo bersama kepala daerah seluruh Indonesia di IKN? Sudah ada Yohanes Leonardo yang akan menggambarkannya untuk Anda. Ardo, silakan. Ya, selamat sore Windy dan juga pemirsa. Benar sekali tadi pagi dalam pengarahan dari Presiden terhadap para kepala daerah meliputi gubernur, wali kota dan juga bupati di Indonesia, di seluruh provinsi dan kota di Indonesia. Ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo selain membahas soal progres istana begitu ya, yang tadi disebut dalam paket berita yang sebelumnya Anda dengarkan dalam layar kaca Anda. Memang Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada para gubernur untuk dapat setidaknya meniru ataupun juga mencontoh konsep daripada pembangunan IKN yang memanfaatkan investasi-investasi yang masuk untuk kemudian membentuk sebuah kawasan di KIPP, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan, salah satunya yang coba dibangun oleh pemerintahan Jokowi saat ini, di mana kemudian juga tadi kepada para gubernur dan kepala daerah tadi sampaikan memang terkait
fasilitas dan juga layanan publik ini yang ditekankan oleh Presiden kepada para kepala daerah begitu, bahwa memang setiap daerah di Indonesia ditekankan tadi oleh Jokowi terkait peningkatan kualitas layanan seperti misalkan transportasi publik, kemudian juga karena transportasi publik tadi juga disebut Presiden ini berkaitan dengan kualitas udara yang membaik jika transportasi publik juga membaik. Betul. Lalu kemudian juga yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo juga selain itu ada beberapa hal terkait juga perkembangan ekonomi di tiap daerah, kemudian juga tadi Presiden juga menyapa para gubernur untuk melihat dan juga melihat secara langsung begitu ya bagaimana kemudian progres di Ibu Kota Nusantara yang selama ini mungkin ada beberapa kepala daerah yang belum pernah hadir dan belum pernah tiba secara langsung ke sini, dan tadi akhirnya diperlihatkan oleh Presiden Joko Widodo bagaimana kemudian progres di Ibu Kota Nusantara sendiri meliputi transportasinya seperti tadi ada kereta tamparel begitu, kemudian juga jalan-jalan yang sudah mulai diaspal begitu diantaranya di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, kemudian juga berbagai perkembangan lain, meskipun tadi diingatkan juga oleh Presiden Joko Widodo bahwa untuk progres ataupun juga pengerjaan IKN sendiri memang membutuhkan waktu yang cukup lama begitu, terhitung 10 sampai 15 tahun begitu catatan dari Presiden untuk benar-benar dapat berfungsi, karena memang meski demikian juga kita ketahui bersama untuk proses pemindahan Ibu Kota Nusantara ini juga bukan proses yang baru sebentar gitu ya, karena memang sudah terhitung sudah 2 tahun yang lalu undang-undangnya sudah keluar, Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kemudian juga niatan atau inisiasi untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta menuju ke Nusantara di Panajam Pasir, Kalimantan Timur ini juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo 5 tahun lalu dalam rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun juga DPR pada tahun 2019 lalu. Dan tadi juga setelah menyapa para kepala daerah dan juga gubernur maupun juga wali kota, tadi juga Presiden sempat meninjau beberapa titik lain yang ada di Ibu Kota Nusantara, termasuk nanti sore akan menggelar upacara bersama dengan Paskibraka tahun 2024 ini. Sementara demikian, kembali ke Jakarta, Windy. Terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Ibu Kota Nusantara. Pasca gonjang-ganjing PKS akan menarik dukungan dari Anies Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta, PDIP dikabarkan bersiap akan meminang Anies Baswedan. Lalu partai manakah yang akan berkoalisi dengan PDIP di Pilkada Jakarta? Partai Keadilan Sejahtera dikabarkan akan melepas dukungannya terhadap Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. PKS menyebut Anies diberikan waktu atau deadline untuk mencari dukungan dari partai lain agar bisa ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Namun tenggat waktu yang diberikan tidak juga terpenuhi. Pasangan Anies dan Sohibul Iman yang diusung PKS pun terancam bubar. Yang saya sudah sampaikan harusnya ditanyakan sama Anies, ya dikasih waktu yang panjang oleh PKS. Karena PKS itu hanya 18 kursi, harus tambah 4. Dan PKS telah memutuskan, yaitu Anies Sohibul Iman, disingkat dengan Aman. Nah, Aniesnya belum jelas. Dengan keputusan itu 2 pilihan buat Anies. 1, Anies waktu itu ya, 1 Anies menjadi mengambil Sohibul Iman sebagai wakil. Juga kalau bahasa Pak Adi Praitno itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Yang diusulkan oleh PKS itu nggak kaleng-kaleng, mantan presiden PKS ya, mantan wakil ketua DPR RI, bukan kaleng. Juga dia doktor, PhD, nggak ada kekurangan sedikit pun dari Sohibul Iman. Tapi kan sampai 4 Agustus kemarin memang belum ada kejelasan dari Pak. Yang ada polemik di publik, harusnya tidak ada polemik di publik. Di tengah kabar PKS akan melepas Anies di Pilkada Jakarta, muncul kabar baru jika PDI Perjuangan akan meminang Anies Baswedan. Sinyal tersebut terus mencuat lantaran dukungan yang ditunjukkan sejumlah politikus PDI Perjuangan kepada Anies Baswedan. Tapi kan kembali lagi, kan kami tidak bisa mencalonkan sendiri. Betul. Ya kan? Sebenarnya it helps also if PKS stay juga gitu. Pengennya. Nggak salah juga PKS stay gitu. Tapi kan karena ada kebutuhan terhadap kita, tentunya bargaining kita akan lebih tinggi dong, ya kan? Itu aja. Tapi ini kan politik. Analis politik Khairil Umam menilai PDI Perjuangan harus realistis di tengah posisinya yang sangat terpojok di Pilkada Jakarta. PDIP tidak mudah untuk mendukung Anies Baswedan karena bukan berasal dari partai politik, sehingga membutuhkan mitra partai lain untuk berkoalisi.
PDIP dalam situasi yang tampaknya di corner oleh sejumlah kekuatan besar, terutama di game ini, tentu harus mencoba untuk bersikap realistis. Meskipun realistis itu juga harus dihitung betul, apakah memang memungkinkan atau tidak. Nah, dalam konteks Jakarta, realitasnya memang tidak mudah, karena Mas Anies sendiri dalam posisi non-partai. Kalau misal Mas Anies menjadi representasi dari partai, salah satu partai, maka skema pembentukan koalisi akan jauh lebih mudah. Jika benar PDI Perjuangan mengusung Anies, partai besutan Megawati ini pun perlu partai tambahan agar bisa mendaftarkan Anies ikut Pilkada 2024. Lalu, adakah partai politik yang akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Jika tidak ada, maka bukan tidak mungkin Pilgub Jakarta akan melawan kota kosong. Tim TV One mengabarkan. Jelang HUT ke-79 RI, masyarakat di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah menyambut kehadiran PJ Bupati Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Nenu Tabuni. Nenu akan bertugas memastikan jalannya roda pemerintahan Kabupaten Puncak dan menyiapkan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dalam rangka jelang HUT RI ke-79, warga Kabupaten Puncak menyambut PJ Bupati Nenu Tabuni bersama Kompol Nyoman Punia serta Dandim. Setibanya di Ilaga dengan diiringi tarian adat, PJ Bupati Puncak Nenu Tabuni diberikan mahkota Cendrawasih tanda ucapan selamat datang sebagai anak asli dari bumi Cendrawasih. Rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, salah satu tugas yang diberikan kepada negara ke PJ adalah memastikan pelaksanaan roda penyelenggaraan pemerintah itu harus dilakukan di Kabupaten Puncak, tidak boleh di luar dari kabupaten. Nanti kami akan secara resmi mengeluarkan surat dibuang kepada seluruh aparatur sipil negara supaya semua aktivitas pemerintahan itu harus dilakukan di Kabupaten Puncak. Oleh karena itu dalam sambutan saya sudah tegaskan bahwa tidak ada lagi lakukan kegiatan pemerintahan di luar dari Kabupaten Puncak. PJ Bupati Kabupaten Puncak Nenu Tabuni menyampaikan, meski dalam proses transisi pemerintahan, agar persiapan dan kesiapan personil dalam menggelar HUT RI ke-79 dan Pemilu Kada 2024 berjalan dengan lancar dan aman. Kita pastikan untuk kegiatan pilkada, kami TNI Polri sudah siap. Semua tahapan nanti akan kita laksanakan di Ilaga. Baik itu nanti dari coblosan maupun sampai dengan distrik dan tidak kurang dengan distrik. Bukan memastikan kegiatan yang disini. Diharapkan agar semua pihak baik ASN serta instansi lainnya dapat berkolaborasi di daerah Kabupaten Puncak untuk mensukseskan acara HUT RI ke-79 dan Pemilu Kada 2024 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, KPU Jakarta menuntaskan verifikasi faktual pendukung pasangan calon independen Dharma Pongrekun Gunwardana untuk Pilgub Jakarta. Verifikasi akhir ini dilakukan kepada warga pendukung Dharma Kun di Pulau Kelapa, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta. Silakan kepada teman-teman untuk absen terlebih dahulu. KPU Jakarta melakukan verifikasi faktual terakhir di dua rumah yang berada di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Jakarta. Dua rumah warga itu didatangi rombongan dari KPU dan Bawaslu untuk dicek kebenaran data dukungannya terhadap pasangan Dharma Kun karena nama keduanya masuk dalam persyaratan administrasi yang didaftarkan paslon independen. Kedua warga itu kemudian ditanyakan perihal kebenarannya sebagai pendukung pasangan independen Dharma Kun. Meski mengatakan mendukung, namun mereka mengaku belum pernah bertemu dengan sosok yang didukungnya dan hanya melihat dari media sosial. Menurut Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari, di Kepulauan Seribu ada 245 warga yang tercatat memberikan dukungan untuk pasangan non-partai itu. Seluruhnya kini telah selesai diverifikasi faktual. Pulau Seribu sendiri ada 245 warga yang kami catat ini dukungannya kemarin pada saat verifikasi administrasi MS. Untuk itu dari angka tersebut kami lakukan verifikasi faktual di lapangan untuk mengecek kebenaran dukungan. Apakah benar warga tersebut
mendukung pasangan calon perseorangan atau tidak, begitu. Sebelumnya, KPU Jakarta telah memverifikasi 826.766 dukungan untuk pasangan Darmakun di seluruh Jakarta. Usai verifikasi faktual, KPU Jakarta selanjutnya akan melakukan rekapitulasi guna memastikan kesesuaian data yang diterima. Kita mau minta foto sama ibunya ya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Istana Wakil Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pembangunan Istana Wapres resmi dimulai dengan target selesai tahun 2025. 1. Alhamdulillah, dengan demikian pembangunan kawasan istana. Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara resmi memimpin seremoni peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Istana Wakil Presiden tahap 1 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Wapres Ma'ruf Amin menyebut pembangunan istana ini memiliki arti strategis. Selain menjadi kebanggaan sebagai karya anak bangsa, juga Istana Wapres ini juga bisa menjadi pusat aktivitas kenegaraan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, integritas, dan pelayanan publik. Pada hari ini kita bersyukur dapat menjadi saksi sejarah pembangunan negeri kita. Pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN adalah sebuah langkah penting dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN ini memiliki arti strategis. Selain menjadi kebanggaan karena merupakan karya anak bangsa, bangunan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pusat aktivitas kenegaraan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, integritas, dan pelayanan publik. Desain kawasan Istana Wakil Presiden di IKN menggunakan konsep berbasis kearifan lokal yang disebut Huma Betang Umay, yang artinya rumah panjang ibu dalam bahasa Dayak. Kawasan Istana Wapres tahap 1 ini dibangun di atas lahan seluas 14,8 hektar dengan nilai proyek mencapai 1,45 triliun rupiah. Istana Wapres di IKN ditargetkan tuntas dibangun pada Agustus 2025 mendatang. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Idris, TV One mengabarkan. Badan Pengawas Pemilu di sejumlah daerah mulai melakukan pemetaan kerawanan menjelang tahapan Pilkada 2024. Pemetaan kerawanan Pilkada ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran yang kerap terjadi. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Bekasi, Jawa Barat meluncurkan pemetaan kerawanan menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2024. Pemetaan kerawanan pemilu ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan pencegahan sedini mungkin. Ada 4 potensi kerawanan yang berpotensi terjadi dalam pemilu kada di wilayah Kota Bekasi. Kota Bekasi memiliki 4 dimensi kerawanan. Yang pertama soal pelaksanaan pemungutan suara, kemudian ada tahapan kampanye yang kedua, yang ketiga ada adjudikasi, ya, karena setiap pemilu Kota Bekasi selalu ada gugatan di MK, dan yang terakhir adalah netralitas ASN dan otoritas penyelenggara. Bawaslu berharap penyelenggara pemilu bisa bekerja secara profesional dan independen untuk tidak melakukan pembiaran dengan adanya afiliasi ASN dengan sejumlah partai politik. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Cirebon, Jawa Barat memetakan 5 potensi kerawanan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pemetaan kerawanan dilakukan sebagai langkah antisipasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa pilkada. Dari pemetaan kerawanan tersebut, Bawaslu telah menyusun langkah upaya pencegahan, sehingga segala bentuk potensi pelanggaran maupun sengketa di setiap tahapan bisa diantisipasi. Itu ada 5 isu kerawanan terkait dengan pemilihan serentak tahun 2024. Yang pertama ada otoritas penyelenggara pemilu atau pemilihan. Yang kedua penyelenggara negara. Yang ketiga hak memilih. Yang keempat adjudikasi dan keberatan. Lalu yang kelima pelaksanaan pemungutan suara.
Bawaslu Kota Cirebon meminta peran aktif masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mengawal jalannya pesta demokrasi yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Dari Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Maskot Pilkada serentak diperkenalkan oleh pihak penyelenggara pemilu kepada warga di wilayah Bangkalan. Masing-masing maskot Pilkada di 4 kabupaten di Pulau Garam dikirap memakai delman. Maskot yang dikirap berasal dari 4 kabupaten di Pulau Garam seperti Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang, serta Bangkalan. Maskot Pilkada Provinsi Jawa Timur juga dikirap guna diperkenalkan kepada masyarakat umum. Rute kirap maskot Pilkada dimulai dari Jalan Raya Halim Perdana Kusuma hingga ke Jalan Soekarno-Hatta atau di halaman Stadion Bangkalan. Pihak penyelenggara pemilu mengatakan kirap maskot dilaksanakan sebagai upaya untuk mengenalkan maskot Pilkada kepada masyarakat. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden terpilih serta Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka turut diundang pada pelaksanaan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang terakhir 16 Agustus mendatang. Sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD tahun 2024 direncanakan akan dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan DPR turut mengundang Prabowo dan Gibran, namun pihaknya masih akan mengonfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan kehadiran Prabowo Gibran pada perhelatan tahunan tersebut. Indra menjelaskan, kehadiran Prabowo Gibran pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD sebagai tamu kehormatan. Capres terpilih diundang. Saya kira untuk yang Cawapres kami masih mengkonfirmasi kembali. Diundang juga ya Pak? Ya, prinsipnya tentu Capres-Cawapres itu adalah tamu-tamu kehormatan selain Presiden dan Wakil Presiden yang ada saat ini. Calon Capres dan Cawapres terpilih juga prinsipnya kami undang, tapi kami tentu nanti harus mengkonfirmasi kembali kehadiran mereka ya. Selain itu, dalam menyambut sidang tahunan MPR, gedung DPR RI juga mulai bersolek dengan nuansa batik Nusantara. Nantinya sidang tahunan kali ini akan dilangsungkan lebih meriah karena menjadi sidang terakhir yang diikuti oleh legislator periode 2019-2024. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Junaidi, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara mengenai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Prabowo Subianto optimis pembangunan IKN dalam 4-5 tahun bisa berfungsi dengan baik. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto bicara soal progres pengerjaan dari Ibu Kota Nusantara, IKN. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa selama tinggal dan bekerja di IKN begitu nyaman dan sesuai dengan apa yang diimpikan selama ini. Ya, udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Sementara itu, Menhan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto optimis pembangunan IKN dalam 4-5 tahun bisa berfungsi dengan baik. Prabowo memastikan setelah ia dilantik, pengerjaan IKN akan tuntas. Begitu, saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus, kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat
ya. Saya kira bagus sekali. Oh, pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Mobilitas di IKN akan menggunakan kendaraan listrik dengan konsep energi hijau dan aksesibilitas yang diprioritaskan untuk pejalan kaki dan pesepeda. Tim TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.